Bayangkan sebuah pertemuan yang sudah lama dinanti dunia. Pada pertengahan Agustus 2025, Donald Trump dan Vladimir Putin akhirnya duduk satu meja di Alaska, sebuah lokasi simbolis yang menjadi pintu gerbang antara Amerika Serikat dan Rusia. Suasana penyambutan begitu megah, karpet merah digelar, jet tempur melintas di langit, hingga tepuk tangan hangat mengiringi kedatangan Putin di tanah Amerika. Bagi sebagian orang, momen ini dipandang sebagai titik balik penting setelah bertahun-tahun hubungan yang penuh ketegangan. Namun, di balik semua seremoni, hasil pertemuan justru mengejutkan. Tidak ada kesepakatan formal yang dicapai. Trump menyebut pembicaraan berlangsung produktif, sementara Putin menilai ada kemajuan. Tetapi, publik dunia bertanya-tanya, apakah semua kemegahan itu sekadar simbol tanpa substansi? Pertanyaan inilah yang menarik untuk dibahas. Ketika tidak ada keputusan resmi yang diumumkan, mengapa pertemuan ini tetap dianggap penting? Apa arti, simbol, dan citra dalam diplomasi internasional? Dan apakah momen ini akan menjadi awal dari perubahan besar? Atau sekadar panggung megah tanpa hasil nyata? Segmen 1, Simbolisme Diplomatik di Alaska. Pertemuan antara Donald Trump dan Vladimir Putin di Anchorage, Alaska, tidak hanya menjadi ajang pembicaraan politik, tetapi juga syarat dengan simbol diplomatik yang kuat. Sejak awal, penyambutan sudah dirancang untuk memberi kesan monumental. Karpet merah dibentangkan di landasan, jet tempur, dan pesawat pembom strategis melakukan flyover di langit, sementara Trump terlihat menyambut Putin dengan tepuk tangan dan gestur hangat. Semua detail itu bukan sekadar dekorasi, melainkan pesan visual yang sengaja diproyeksikan ke publik dunia. Dalam diplomasi internasional, simbol memiliki bobot yang sama, pentingnya dengan isi perundingan. Kehadiran Putin di Amerika Serikat untuk pertama kali dalam hampir satu dekade sudah cukup menjadi headline global. Dengan disambut secara resmi dan penuh kehormatan, ia diposisikan sebagai mitra setara, meskipun konflik di Ukraina masih berlangsung dan belum ada konsensus yang tercapai. Bagi publik Rusia, momen ini bisa dimaknai sebagai bukti bahwa Moskow tetap diperhitungkan. Sementara bagi Amerika Serikat, acara tersebut menunjukkan bahwa Trump mampu menghadirkan lawan geopolitik utama ke meja perundingan. Namun, simbolisme ini juga menimbulkan pertanyaan, apakah kemegahan seremoni tersebut menutupi ketiadaan hasil nyata? Media internasional menyoroti perbedaan mencolok, warm words, cold reality. Dengan kata lain, meski gambaran visual penuh kehangatan ditampilkan, kenyataannya tidak ada kesepakatan substantif yang diumumkan. Dari sini, kita melihat bahwa diplomasi tidak selalu tentang perjanjian atau dokumen resmi. Kadang, sekadar bertemu, berjabat tangan, dan tampil di depan kamera sudah cukup untuk mengirimkan sinyal politik yang kuat. Pertemuan di Alaska memperlihatkan bagaimana simbol dapat berdiri sendiri sebagai bentuk diplomasi, bahkan ketika substansinya masih kosong. Segmen 2, Putin dan Citra Global Rusia. Bagi Vladimir Putin, hadir di Alaska bukan sekadar perjalanan diplomatik, tetapi juga sebuah momen citra. Ini adalah kunjungan pertamanya ke Amerika Serikat setelah hampir satu dekade, dan dilakukan dalam suasana penuh perhatian media global. Tanpa harus menandatangani kesepakatan apapun, Putin sudah memperoleh sesuatu yang bernilai, pengakuan simbolis di panggung internasional. Di dalam negeri, gambar-gambar Putin disambut dengan karpet merah dan berpose sejajar dengan Presiden Amerika Serikat, bisa dimaknai sebagai pembenaran bahwa Rusia tetap pemain besar. Bagi publik Rusia, ini memperlihatkan bahwa meskipun menghadapi sanksi, tekanan ekonomi, dan isolasi diplomatik, pemimpinnya tetap dihormati oleh negara adidaya. Hal ini berpotensi memperkuat narasi Kremlin bahwa Rusia tidak tersingkir, melainkan tetap relevan. Dari sisi internasional, legitimasi yang didapat juga signifikan. Banyak analis mencatat bahwa kehadiran Putin di tanah Amerika dengan seremoni resmi memberi kesan bahwa Moskow tetap dianggap mitra dialog yang sah, bukan pariah global. Bahkan tanpa memberikan konsesi apapun di isu Ukraina, Putin berhasil memproyeksikan dirinya sebagai pihak yang duduk sejajar dengan Washington. Namun, gambaran ini tentu memiliki dua sisi. Bagi sebagian negara barat dan Ukraina, justru inilah yang menjadi masalah. Putin memperoleh panggung besar tanpa perlu menyerahkan apapun. Kritikus menyebut pertemuan itu memberi keuntungan simbolik lebih besar pada Moskow dibanding pada Washington. Meski begitu, dari perspektif netral,
Hal ini menggambarkan kenyataan diplomasi modern, bahwa pertemuan tingkat tinggi seringkali lebih tentang persepsi publik dan pesan simbolis, dibanding hasil langsung di atas kertas. Dengan demikian, pertemuan Alaska menambah modal citra bagi Rusia, sekaligus menegaskan bahwa simbol dapat menjadi aset strategis dalam politik global. Segmen 3, Trump di persimpangan, diplomasi atau panggung politik. Donald Trump menggambarkan pertemuannya dengan Vladimir Putin sebagai sangat produktif, meski tidak ada kesepakatan formal yang dicapai. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan, apakah ia sedang menjalankan strategi diplomasi bertahap atau lebih fokus menciptakan panggung politik yang memperkuat citra dirinya di dalam negeri maupun internasional. Sebagai presiden yang baru terpilih kembali, Trump membawa ekspektasi besar bahwa ia mampu mengubah arah kebijakan luar negeri Amerika. Dengan menampilkan pertemuan bersejarah di Alaska, ia memperlihatkan kapasitas untuk mengundang lawan geopolitik utama ke meja diskusi. Hal ini bisa dipandang sebagai langkah awal untuk membuka ruang negosiasi lebih luas, misalnya dengan melibatkan Ukraina dan sekutu Eropa di tahap berikutnya. Dari sudut pandang ini, pertemuan tanpa kesepakatan bukanlah kegagalan, melainkan bagian dari proses diplomasi jangka panjang. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa faktor politik domestik juga berperan. Trump memiliki rekam jejak menggunakan momen internasional untuk membangun narasi kepemimpinan yang kuat di hadapan publik Amerika. Dengan menunjukkan bahwa ia bisa berbicara langsung dengan Putin, ia memperkuat citra sebagai pemimpin yang mampu berhadapan dengan tokoh dunia yang paling kontroversial saat ini. Analisis netral perlu menekankan dua sisi ini. Pertemuan Alaska bisa sekaligus menjadi sinyal diplomasi awal dan panggung politik. Bagi pendukung Trump, momen ini menunjukkan keberanian dan kemampuan bernegosiasi. Bagi pengkritiknya, acara itu lebih menyerupai pertunjukan simbolis tanpa hasil nyata. Pada akhirnya, apakah ini menjadi awal dari perubahan besar atau sekadar episode politik, hanya bisa dinilai dari langkah-langkah berikutnya. Segmen 4, Ukraina dan reaksi internasional. Salah satu hal yang paling banyak disorot dari pertemuan Trump-Putin di Alaska adalah absennya Ukraina dari meja perundingan. Konflik yang sedang berlangsung justru menjadi topik utama pembicaraan. Tetapi, negara yang paling terdampak tidak berada di ruangan saat diskusi berlangsung. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, baru dijadwalkan bertemu dengan Trump setelah pertemuan tersebut selesai. Bagi Ukraina, situasi ini menimbulkan dilema. Di satu sisi, mereka membutuhkan dukungan Amerika Serikat untuk menghadapi invasi Rusia. Namun di sisi lain, fakta bahwa nasib mereka dibicarakan tanpa kehadiran langsung menimbulkan kekhawatiran akan terulangnya pola sejarah, di mana negara kecil ditentukan oleh keputusan negara besar. Tidak heran jika media dan pejabat Ukraina memberikan reaksi kritis terhadap hasil pertemuan. NATO dan Uni Eropa pun bereaksi dengan hati-hati. Beberapa pejabat menekankan bahwa setiap langkah menuju perdamaian harus melibatkan Ukraina secara langsung. Mereka khawatir pertemuan semacam ini memberi ruang legitimasi lebih besar bagi Rusia, tanpa jaminan konsesi. Kritik semacam ini memperlihatkan tantangan diplomasi multilateral. Sulit mencapai kesepakatan yang adil jika pihak utama konflik merasa terpinggirkan. Dari perspektif global, reaksi beragam ini mencerminkan betapa rumitnya proses perdamaian. Bagi sebagian kalangan, pertemuan Alaska bisa dilihat sebagai langkah awal yang penting, sebuah upaya untuk membuka kanal komunikasi yang selama ini tertutup. Namun bagi pihak lain, acara tersebut justru menegaskan kesenjangan antara simbol diplomatik dengan substansi negosiasi. Secara netral, pertemuan ini memperlihatkan bahwa diplomasi bukan hanya soal siapa yang duduk di meja, tetapi juga siapa yang tidak diundang. Absennya Ukraina menjadi pengingat bahwa tanpa inklusi pihak yang terdampak langsung, peluang lahirnya solusi jangka panjang akan sangat terbatas. Segmen 5, dampak geopolitik ke depan. Pertemuan Trump-Putin di Alaska meninggalkan banyak tanda tanya tentang arah geopolitik dunia ke depan. Meski tidak menghasilkan kesepakatan formal, momen tersebut tetap mempengaruhi dinamika hubungan internasional. Pertama, kehadiran Putin di Amerika Serikat dengan seremoni resmi mempertegas bahwa Rusia masih memiliki tempat dalam percaturan global. Hal ini bisa memengaruhi cara negara-negara lain menilai posisi Moskow, terutama di tengah isolasi dan sanksi Barat yang berlangsung sejak invasi Ukraina. Kedua, dari sudut pandang Amerika Serikat,
Pertemuan ini memperlihatkan pendekatan yang berbeda di bawah Trump. Alih-alih menekankan tekanan ekonomi atau militer, ia membuka jalur komunikasi langsung. Bagi sebagian pengamat, ini berpotensi menciptakan ruang kompromi. Namun, bagi pihak lain, gaya semacam ini bisa menimbulkan risiko. Rusia memperoleh legitimasi internasional tanpa memberikan konsesi nyata. Ketiga, reaksi Sekutu Barat juga tidak bisa diabaikan. NATO dan Uni Eropa menuntut agar setiap langkah menuju perdamaian tetap melibatkan Ukraina secara langsung. Jika pertemuan bilateral ini menjadi pola baru, ada kekhawatiran bahwa suara Eropa akan semakin terpinggirkan dalam proses negosiasi. Hal ini dapat memicu ketegangan tambahan di dalam aliansi transatlantik. Kedepan, pertemuan Alaska mungkin akan dilihat sebagai titik awal uji coba apakah komunikasi langsung antara Washington dan Moskow bisa menghasilkan terobosan nyata atau hanya akan memperkuat posisi simbolik Rusia di panggung dunia. Pada akhirnya, keberlanjutan proses ini akan ditentukan oleh langkah-langkah berikutnya. Apakah melibatkan pihak lain secara lebih inklusif atau tetap menjadi interaksi bilateral dengan hasil yang terbatas. Terakhir, penutup. Pertemuan Trump dan Putin di Alaska menunjukkan satu hal penting. Diplomasi tidak selalu menghasilkan kesepakatan instan, tetapi kadang hanya berupa simbol dan pesan politik, meski banyak yang kecewa karena tak ada terobosan konkret. Kehadiran kedua pemimpin di meja yang sama tetap menjadi sinyal bahwa jalur komunikasi masih terbuka. Pertanyaannya kini, apakah momen ini akan berkembang menjadi langkah nyata menuju perdamaian? Atau hanya tercatat sebagai simbol megah tanpa substansi dalam sejarah hubungan internasional?